Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febrina Hanifah Raffi pada mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6, yaitu C, interaksi dalam ekosistem. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang akan Ibu sampaikan ya. Jika kita mengamati bagian dari ekosistem, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya setiap organisme akan bergantung dengan organisme lain dan lingkungan di sekitarnya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi antar organisme. Yang pertama yaitu interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. A. Rantai makanan. Rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus merupakan rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. Sedangkan rantai makanan perumput merupakan rantai makanan yang diawali oleh tumbuhan pada trofik pertama. Berikut adalah contoh dari rantai makanan yang di atas, rantai makanan detritus, di mana dimulai dari detritus, kemudian dimakan oleh pemakan detritus primer, kemudian dimakan oleh detritus sekunder. Tanda panah ini maksudnya itu dimakan. Kemudian yang di bawah ini ada rantai makanan perumput, di mana dimulai dari tumbuhan dulu, kemudian bisa dimakan oleh jangkrik, jangkrik dimakan oleh kadal, sedangkan kadal dimakan oleh burung elang. Nah, ini merupakan contoh dari rantai makanan perumput, di mana rantai makanan perumput bisa dimulai dari tumbuhan. Tumbuhan itu bisa jadi tumbuhan padi, jagung, bunga, rumput, dan lain sebagainya. B. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini contoh dari jaring-jaring makanan, di mana tumbuhan bisa dimakan oleh berbagai serangga seperti jangkrik, burung, tikus, maupun kelinci. Kemudian misalkan, tikus bisa dimakan langsung oleh rubah. Kemudian tikus juga bisa dimakan oleh elang dan bisa dimakan oleh ular. Sehingga jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. C. Piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak, di mana makhluk hidup yang berada paling dasar atau di bawah piramida yaitu trofik 1 memiliki jumlah yang banyak. Semakin ke atas maka jumlah makhluk hidupnya akan semakin berkurang. D. Aliran energi. Seiring terjadinya arus makanan dalam bentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, ataupun piramida makanan, maka terjadi pula arus energi. Seperti yang telah dipelajari pada semester 1 bahwa tumbuhan hijau mendapatkan energi cahaya dari matahari untuk proses fotosintesis, sehingga dihasilkan energi kimia. Jika tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen, maka energi akan berpindah ke tubuh konsumen. Begitu seterusnya terjadi perpindahan energi sampai ke konsumen terakhir. 2. Pola interaksi antar organisme dalam suatu komunitas. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan.
Apabila salah satu organisme itu menghilang atau tidak ada, maka organisme yang lainnya akan merasa dirugikan. Contohnya yaitu tanaman bunga dengan lebah. Apabila lebah tidak ada, maka bunga tidak dapat mengalami penyerbukan dengan bantuan lebah. Sedangkan lebah sendiri tidak mendapatkan nektar dari bunga. Contohnya lagi yaitu jamur dan akar pohon pinus, dan manusia dengan bakteri Escherichia coli. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar dua organisme yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Misalnya, benalu dengan pohon mangga, kutu dengan manusia, cacing tambang dengan manusia. C. Yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua organisme yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Misalnya, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora dapat memiliki makanan dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Kemudian ada contoh bunga anggrek dengan pohon. Bunga anggrek diuntungkan karena pohon sebagai inang tempat hidupnya, sedangkan pohon tidak merasa dirugikan oleh bunga anggrek. D. Kompetisi. Interaksi kompetisi merupakan bentuk interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk melangsungkan hidupnya. Kompetisi dapat terjadi jika organisme mempunyai kebutuhan yang sama pada habitat yang sama. Misalnya, persaingan antara belalang dan ulat untuk memperoleh makanan. Persaingan antara rumput dan padi untuk mendapatkan air dan mineral. E. Predasi. Predasi merupakan interaksi antara dua organisme yang berperan sebagai pemangsa dan mangsa. Misalnya, ular memangsa tikus, harimau memangsa kijang, dan singa memangsa zebra. F. Amensalisme atau antibiosis. Amensalisme atau antibiosis merupakan jenis interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghasilkan zat antibiotik atau racun sehingga menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Misalnya, jamur penicillium dengan mengeluarkan zat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada di sekitarnya. G. Netralisme. Netralisme merupakan hubungan antara organisme yang tidak saling memengaruhi, meskipun berada pada habitat yang sama. Misalnya, kambing dan katak di padang rumput. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan beri tugas. Mohon ditulis soalnya, kemudian dijawab di bawah soal. Untuk soal pertama, yaitu sebutkan 3 contoh komponen biotik dan 3 contoh komponen abiotik dalam suatu ekosistem kolam. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan ekosistem. Nomor 3, simbiosis terbagi menjadi 3 macam. Sebut dan jelaskan ketiganya. Nomor 4, pada suatu rantai makanan terdapat rumput, domba, singa, dan pengurai. Apabila populasi domba menurun, maka bagaimana dengan kondisi rumput dan singa yang akan terjadi? Nomor 5, buatlah satu rantai makanan yang dapat terjadi di lingkungan sawah. Soalnya cukup 5 saja. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.